Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6 materi PPKN. Di pembelajaran kali ini, subtema 3, kita masih belajar KD 3.2, yaitu pelajaran hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita akan masuk ke pembelajaran 3 terlebih dahulu, yaitu manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Apakah anak ibu masih ingat apa itu gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Berarti kamu bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan atau hasil yang kamu inginkan bersama dengan teman-teman kamu. Nah, gotong royong itu sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak lama. Masyarakat Indonesia itu menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Maka dari itu, gotong royong dijadikan sebagai budaya yang harus dilestarikan, karena dengan adanya gotong royong dapat mempererat persatuan antar warga. Jadi gotong royong ini benar-benar salah satu budaya Indonesia yang paling melekat sejak lama. Gotong royong itu memiliki unsur-unsur apa saja? Yang pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Yang kedua, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuannya. Nah, di sini kamu ketika misalnya membersihkan atau membuat jembatan, jadi orang-orang yang ikut gotong royong itu membantu sesuai kemampuannya. Misalnya untuk anak-anak, dia hanya membantu mengangkat benda-benda yang tidak terlalu berat. Sedangkan untuk bapak-bapak mungkin pekerjaannya sudah lebih berat. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Jadi gotong royong ini adalah pekerjaan yang dilakukan dengan rasa ikhlas. Yang keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Gotong royong juga memiliki manfaat. Ada sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan kita bergotong royong. Yang pertama, pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai. Kedua, pekerjaan sulit jadi lebih mudah bila diselesaikan bersama-sama. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa solidaritas dan semangat. Yang kelima, menciptakan hubungan harmonis antar warga. Yang keenam, menumbuhkan rasa sikap saling tolong-menolong. Jadi, sangat banyak manfaat yang bisa kita ambil dengan bergotong royong. Gotong royong itu kan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat, di mana tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Jadi, kita sebagai warga hendaknya harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, ini dia beberapa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menjaga kerukunan di masyarakat. Yang kedua, menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, merawat fasilitas umum. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Maka dari itu, sebagai warga masyarakat kita diajarkan untuk tidak bersikap egois, yaitu mengutamakan diri sendiri. Dengan bergotong royong tidak bisa bersikap egois. Kamu harus saling membantu satu sama lain, saling memahami satu sama lain agar tercapai tujuan, yaitu yang diinginkan. Misalnya seperti ingin membersihkan lingkungan yang ada di sekitar rumah. Tentu kalau kita mengutamakan kepentingan bersama, apa yang kita dapatkan adalah lingkungan yang bersih. Berikutnya di pembelajaran 4,
pembelajaran 4 kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ini sudah Ibu ulang-ulang dari video-video yang ada. Akan Ibu cantumkan di deskripsi bawah sebagai tambahan materi, karena materi tema 1, tema 2, dan tema 4 itu berkaitan satu sama lain. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu berarti kita sebagai warga masyarakat tentu memiliki hak, memiliki kewajiban, dan tanggung jawab. Apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita? Tentu setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab berbeda-beda ketika dia di rumah. Namun ketika dia sebagai warga masyarakat, kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Yang pertama adalah hak. Hak sebagai warga masyarakat adalah menikmati lingkungan bersih, mendapat jaminan keamanan, ikut kegiatan di masyarakat, misalnya berpartisipasi dalam lomba 17 Agustus, menyampaikan pendapat, mencalonkan diri sebagai ketua RT ketika usia kamu sudah cukup untuk mencalonkan diri sebagai ketua RT. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai pendapat orang lain, dan mematuhi peraturan. Sedangkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah ikut dalam pemilihan ketua RT, menghargai hasil diskusi, membuang sampah pada tempatnya, dan melaksanakan ronda malam bagi orang dewasa. Nah, bagaimana jika tanggung jawab tidak diterapkan? Apa akibatnya jika kita tidak menerapkan tanggung jawab? Tentu, setiap hal yang kita lakukan pasti memiliki resiko. Ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab, tentu ada akibat yang akan kita dapatkan atau yang kita rasakan. Apa saja akibat jika kita tidak menerapkan tanggung jawab? Yang pertama adalah akan dikucilkan oleh warga setempat. Yang kedua, tidak akan lagi dipercayai oleh orang lain. Yang ketiga, tidak akan dihargai oleh warga masyarakat. Yang keempat, menjadi bahan pembicaraan warga masyarakat. Maka dari itu, kamu harus melaksanakan tanggung jawab kamu sebagai warga masyarakat. Jadi kita semua bersama-sama melaksanakan tanggung jawab, karena jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab, tentu ada akibat yang akan kita dapatkan seperti yang Ibu sebutkan. Dan yang terakhir, akan mendapat teguran. Teguran ini mungkin bisa dari ketua RT atau bisa jadi warga sekitar. Makanya dari itu, bersama-sama laksanakan tanggung jawab demi kepentingan bersama. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak ibu paham untuk materi seputar gotong royong. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta akibat itu akan ibu cantumkan di deskripsi bawah. Di deskripsi bawah itu juga ada video-video sebelumnya yang sudah ibu jelaskan. Sekian, mudah-mudahan anak ibu paham materi pada video kali ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.